kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang saya akan bahas di sini mengenai prinsip pembelajaran ekspositori. Di sini memiliki 6 poin. Poin yang pertama yaitu keterlibatan aktif. Metode ini bersifat langsung, penting untuk melibatkan siswa secara aktif melalui pertanyaan, diskusi, atau kegiatan yang memicu pemikiran kritis. Poin yang kedua yaitu struktur yang jelas. Pembelajaran ekspositori harus disusun dengan jelas. Pengorganisasian materi yang baik seperti pengenalan, isi, dan kesimpulan membantu siswa memahami alur informasi. Poin yang ketiga yaitu penggunaan media. Memanfaatkan berbagai media seperti suite, video, atau alat peraga dapat meningkatkan pemahaman siswa dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Poin yang keempat, umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif setelah presentasi atau ceramah. Ini sangat penting, membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam proses pembelajaran. Poin yang kelima, pengulangan dan penegasan. Mengulangi informasi kunci dan menegaskan poin-poin penting dapat membantu memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Poin yang terakhir yaitu penerapan dalam konteks. Di sini mendorong siswa untuk mengaitkan informasi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu dalam kondisi seperti apa strategi pembelajaran ekspositori kurang efektif diterapkan di kelas? Nah, strategi pembelajaran ekspositori meskipun efektif dalam menyampaikan materi secara langsung memiliki beberapa keterbatasan. Nah, di sini ada beberapa kondisi di mana strategi ini kurang efektif diterapkan di kelas. Yang pertama yaitu materi yang bersifat konseptual atau abstrak. Yang kedua, materi yang membutuhkan keterampilan praktis. Yang ketiga, siswa dengan gaya belajar yang beragam. Keempat, kelas dengan ukuran besar. Yang kelima, ketika siswa sudah memiliki pengetahuan dasar. Dan yang terakhir yaitu ketika tujuan pembelajaran adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, alternatif strategi pembelajaran untuk mengatasi keterbatasan strategi pembelajaran ekspositori, guru dapat menggabungkan dengan berbagai strategi lain yang lebih alternatif seperti pembelajaran kooperatif. Nah, di sini siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau kelompok. Poin yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah. Di sini siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini siswa mengajarkan proyek yang memungkinkan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, apa saja faktor yang menyebabkan strategi pembelajaran ekspositori kurang efektif dan bagaimana seharusnya pendekatan ini sesuai untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, mari kita bahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang membuat strategi pembelajaran ekspositori kurang efektif dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Nah, jika waktu pembelajaran terbatas, guru cenderung lebih banyak menjelaskan materi secara verbal. Nah, hal ini dapat membuat siswa merasa bosan dan kesulitan untuk fokus. Yang kedua, kurangnya partisipasi siswa. Nah, di sini strategi ekspositori yang terlalu dominan pada guru membuat siswa menjadi pasif. Mereka hanya menerima informasi tanpa adanya kesempatan untuk bertanya atau berinteraksi. Poin yang ketiga, materi yang abstrak. Nah, di sini materi yang bersifat abstrak atau konseptual sulit dipahami hanya dengan penjelasan verbal. Siswa harus membutuhkan contoh-contoh konkret dan kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Poin yang keempat, tidak menyesuaikan dengan gaya belajar. Nah, di sini setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Strategi ekspositori yang terlalu berpusat pada satu gaya belajar, misalnya auditori,
dapat membuat siswa dengan gaya belajar lain kesulitan memahami materi. Yang terakhir yaitu kurangnya motivasi siswa. Nah, di sini jika siswa tidak merasa tertarik atau termotivasi dengan materi yang diajarkan, mereka akan sulit untuk fokus dan menyerap informasi tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pertanyaan-pertanyaan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.